Ya, di segmen ketiga NTV Sports kita akan masuk ke babak gocek bareng Bro Marco. Kita bahas. Udah lama nggak ketemu Mona nih, kita gocek lagi nih. Nah, balik-balik kita akan bahas apa nih? Ini adalah kasta tertinggi Liga Tanah Air yang sudah berganti nama, juga berganti sponsor. Super League. Pastinya lebih bergengsi dong. Betul sekali, Mon. Jadi kita akan menghadapi babak baru dari Liga Indonesia kasta tertinggi yang sebelumnya adalah bernama Liga 1. Musim ini diganti menjadi Super League. Dan pengelolanya yang dari sebelumnya itu namanya PT Liga Indonesia Baru diganti jadi I-League. Kenapa sih? Tahu nggak alasannya kenapa rebranding? Selain rebranding, mereka ingin menyegarkan, ada penyegaran demi sponsorship juga, dan mungkin biar lebih mengena di telinga supporter Indonesia dan yang lain. Tapi selain itu juga ada beberapa hal yang memang membuat Super League ini menjadi babak baru dari sepak bola Indonesia. Apakah itu? Kita lihat. Yes. Oke, benar. Tanda panah, betul sekali. Sudah mulai lupa nih. Sudah tidak sensitif ya? Iya, betul sekali. Udah lama ya nggak gocek Marco. Nggak geser-geser. Geser-gesernya agak seret. Wow, banyak sekali klub di Liga 1. Ada berapa ya total? Kurang lebih? Jadi ada 18 tim. Jadi ada 18 tim. Kalau jumlah timnya tidak berubah. Yang menarik adalah bahwa penyelenggaranya kan dimulai dari 8 Agustus. Ya, Jumat nanti ya. Sampai dengan tanggal 23 Mei. Tahun depan 2026. Ini untuk musim 2025-2026. Dan yang menarik adalah bahwa ini ada jedanya nanti di bulan November dan Desember untuk mengakomodir yang namanya SEA Games. Ada pertandingan SEA Games di bulan Desember, jadi ada jeda kompetisi dari November ke Desember. Dan disesuaikan juga dengan jadwal timnas atau FIFA Matchday. Nah, kalau kita lihat sebenarnya di sini tidak ada perubahan ya, jumlah tim sebenarnya 18. Ada 18 tim di mana 3 diantaranya yakni PSIM. Ya, ini adalah kekuatan lama. Betul, bagian ini dari Bayangkara dan Persijap Jepara ini adalah tim promosi, ini adalah pendatang baru boleh dikatakan. Ini pendatang baru. Dan ini adalah semuanya adalah pemain lama. Yang maksudnya tim yang berlaga di Liga 1 musim lalu. Nah, yang menarik di sini ada PSIM akhirnya promosi ke Super League dan ini merupakan sebelumnya ada di Liga 2. Lalu ada Bayangkara juga. Bayangkara ini sebenarnya penghuni lama. Jadi wajah lama degradasi, balik lagi nih ke Liga 1 atau Super League. Nah, yang menarik sebenarnya adalah Persijap Jepara nih, Mon. Ini Persijap Jepara dan ini tim, kalau teman-teman yang dulu mungkin bernostalgia atau sering menonton divisi utama, masih zamannya Liga Indonesia divisi utama, divisi 1. Nah, ini adalah salah satu tim yang sangat konsisten di divisi utama, Persijap Jepara. Jadi mereka kalau masih ingat dulu ada penyerang mirip Arsene Sapin, namanya ada Pablo Frances, itu cukup terkenal dulu. Itu adalah main di Persijap Jepara. Lalu ada, kalau nggak salah ya, pemain Thailand, Paiton Tiapma juga itu cukup legendaris di Persijap Jepara. Dan ini merupakan salah satu tim yang memang punya pendukung yang cukup banyak. Jadi jadi ini bisa dianggap comeback-nya Persijap Jepara. Betul sekali. Jadi ini kembali lagi ke kancah tim papan atas atau Liga Kasta tertinggi, dan ini tentu ya boleh dikatakan nostalgia lah buat para pendukung sepak bola Indonesia. Nah, kalau dari pemain lama, Bro, kira-kira siapa nih yang masih punya ilmu dan kesaktiannya? Ya, jadi kalau kita lihat sebenarnya kita sedikit flashback lagi ke musim lalu bahwa Persib Bandung adalah juaranya, dia back to back ya. Jadi sebelum musim lalu juga, musim sebelumnya Persib juga juara. Lalu posisi kedua ada Dewa United di sini. Lalu ada posisi ketiganya yang menarik sebenarnya di sini ada Malut United. Kalau kita lihat di sini ada Malut United, ini adalah tim pendatang baru untuk musim lalu sebenarnya, tapi mereka berhasil masuk di posisi ketiga, mereka masuk top 3. Dan tim ibu kota Persija Jakarta kemarin ada di posisi 7. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari posisi 7, bukan 10, bukan 7. Jadi dari sini sebenarnya bisa kita lihat bahwa ini adalah peta kekuatan di atas kertas ya, bahwa pertarungan musim lalu itu memperlihatkan bahwa Persib memang masih ada di urutan pertama, Dewa ada di runner up, dan Malut United. Cuman Malut United memang agak sedikit bermasalah kemarin karena ada intrik atau ada masalah internal yang menimpa Malut United, di mana pelatihnya akhirnya Imran Nahumamuri akhirnya itu diberhentikan karena alasan non teknis lah terkait dengan kontrak pemain. Dan begitu juga dengan direktur teknisnya yakni Yayan Tumena. Jadi ini tentu akan menjadi tanda tanya besar ya, apakah bisa mempertahankan, akan paling tidak memukul persiapan atau mempengaruhi persiapan dari Malut United menghadapi musim ini. Nah, selain tim-tim ini kita melihat di sini ada Semen Padang dan PSM Makassar. Ini kenapa? Ini adalah 2 tim yang dalam
sampai saat ini, sampai tadi sore kita cek di situs resmi FIFA itu masih dalam status di ban oleh FIFA. Mereka tidak boleh transfer pemain gara-gara ada permasalahan kontrak pemain atau kewajiban terhadap pemain asing sebelumnya. Jadi yang masalah belum internal dilunasi. ya, dalam klub. Di klub musim lalu mereka belum melunasi kewajiban mereka kepada pemain, dan pemainnya melapor ke FIFA sehingga mereka mendapatkan sanksi, di ban, tidak bisa melakukan transfer pemain. Artinya apa? Artinya mereka ini terancam tidak bisa mendaftarkan pemain baru nih. Tapi mereka masih boleh dong berkompetisi di... sekarang kan mereka sudah mendaftarkan atau merekrut beberapa pemain ya. Tapi mereka tidak bisa mendaftarkan. Itu artinya apa? Artinya mereka nanti mau main pakai pemain yang mana kalau nggak bisa didaftarin? Karena pemainnya akan berganti kan. Nah, tapi kemarin Direktur PT LIB atau yang sekarang I-League itu mengatakan, Peri Paulus, bahwa sebenarnya ini bisa diurus dalam waktu 1-2 hari. Jadi sebenarnya ini urusan hanya tinggal administrasi, melunasi kewajiban. Mereka melunasi kewajiban, nanti FIFA akan menghilangkan larangan untuk transfer pemain ini pada Semen Padang. Di musim baru ini juga ada perubahan aturan pemain asing, apalagi kalau misalnya kita tahu Semen Padang ini komposisi pemain asingnya ini lumayan banyak ya. Betul sekali. Hampir jadi setengah pemain di Semen Padang ini adalah pemain asing. Yang menjadi ironi lah atau menjadi paradoks juga di Liga Super League yang untuk musim depan dibiasakan ya. Super League. Kalau Super League ini sebenarnya sebelumnya juga udah ada Indonesian Super League. Jadi ini balik lagi sebenarnya ke Super League. Jadi pemain asing musim ini itu boleh didaftarkan 11 pemain. Artinya dalam susunan dalam satu tim itu kalau ada 30 pemain, hampir 3/4 itu atau 1/3-nya itu adalah pemain asing. Boleh. Tapi yang bisa bermain awalnya itu adalah mereka boleh masuk DSP atau daftar susunan pemain itu adalah 8 dan bermain itu 9 pemain. Untuk starting 11. Starting 11. Nah, oleh PSSI ini dianggap terlalu berlebihan. Akhirnya boleh mendaftarkan 11 pemain, di DSP bisa 9, tapi yang boleh bertanding di lapangan itu hanya 8 pemain. Berkurang 1. Berkurang 1. Jadi artinya apa? Artinya memang tapi sebenarnya tidak terlalu banyak perubahan sih. Dari cuma berbeda minus 1 doang, 1 pemain yang dikurangin tidak bisa bermain di lapangan. Artinya memang persaingan untuk pemain-pemain lokal di Super League musim depan itu cukup besar. Jadi Semen Padang harus kocok ulang ya, karena melihat komposisi pemainnya ini yang lumayan. Nah, ini mereka kalau tidak bisa banyak pemain asingnya. Kalau tidak bisa menyelesaikan ban-nya atau menyelesaikan urusan administrasinya, mereka terancam tidak bisa ikut musim ini. Tadi sempat disinggung ya soal kuda hitam dan kuda pacu. Nah, apakah ada di antara mereka ini? Nah, menarik sebenarnya ketika di awal musim maka orang akan memprediksi mana sih yang menjadi kuda pacu atau siapa sih yang prediksi akan menjadi juara atau siapa yang menjadi kuda hitam yang akan mengejutkan. Bisakah ini jadi treble? Nah, sebelum kita melihat lebih jauh mengenai 3 klub ini, yang pertama adalah tentu ada beberapa parameter yang mengindikasikan tim atau klub itu pantas dikategorikan sebagai tim yang layak juara. Yang pertama tentu secara finansial. Di Indonesia secara finansial itu sangat menentukan karena apa? Kompetisinya cukup panjang. Dan tentu saja dengan finansial yang baik itu mereka bisa merekrut amunisi yang baik. Dan dengan finansial yang baik juga mereka bisa punya fasilitas, punya dana operasional untuk mengarungi kompetisi satu musim penuh. Dan kita tahu bahwa kompetisi di Indonesia ini nggak mudah dan tidak murah. Karena apa? Karena lokasi geografisnya cukup berjauhan dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Papua. Dan untuk mengumpulkan pemain dari berbagai daerah itu butuh logistik. Dan untuk tandang ke tim-tim lawan juga butuh dana yang besar gitu. Nah, kalau dari sini kita lihat Persib punya kategori yang cukup menjanjikan. Satu, dia adalah tim juara. Dia mengejar gelar ketiga nih, setelah back to back ya. Nah, Persib kalau nggak salah setidaknya ada 12 sponsor yang akan melekat di bajunya musim depan. Artinya secara finansial. Mewah. Betul, mereka ini cukup lumayan ya, cukup oke gitu. Belum lagi pemasukan dari supporternya. Kita tahu supporternya Persib Bandung. Bobotoh itu cukup besar, banyak. Solid. Betul sekali. Dan itu menjadi salah satu sumber pemasukan bagi Persib Bandung. Nah, ini terlihat dari bagaimana mereka menyikapi bursa transfer pemain. Di mana Persib paling tidak saat ini sudah memiliki 9 pemain asing. Di mana musim lalu kita tahu bahwa pemain-pemain asing mereka yang membawa Persib juara itu pindah klub. Jadi mereka datangkan pemain baru dan
paling tidak sudah ada 9 pemain asing yang. Jadi kalau misalnya memulai juga setidaknya mereka punya cukup pemain asing ya. Dari belanjanya aja udah kelihatan mewah nih 9 pemain. Lalu apalagi mereka beruji coba di Thailand. Kemarin mereka berangkat ke Thailand, uji coba di Thailand sebelum akhirnya kemudian mengundang tim Australia untuk bermain di mana? Di Bandung, dan mereka menang dengan skor 1-0, dan itu menunjukkan bahwa memang persiapan Persib Bandung itu cukup matang gitu untuk menghadapi musim dan mereka depan. Punya kualitas dan kapasitas ya, kompetensi untuk bisa kembali mungkin mengangkat trofi yang baru juga. Betul sekali. Jadi kalau kita lihat dari sekilas bahwa Persib cukup punya kapasitas untuk bisa mempertahankan gelar juara. Kandidat pertama adalah Persib. Selanjutnya Dewa United, runner up musim lalu. Sebelum kita ke Dewa United, kita ke Persija dulu. Kenapa sih mesti diloncat? Rivalitas dong. Iya, Persib Bandung dan Persija Jakarta. Tapi kan ini adalah peringkatnya rivalitas. cukup jauh ya. Iya, ini adalah peringkat ke... Posisi coba dicoret. Dikoreksi ke 7. Ini musim lalu 7. Oke. Kenapa Persib Bandung dan Persija menarik untuk dibahas? Karena apa? Karena Persija dan Persib ini ada 2 rivalitas yang memang dari dulu ya. Dan fansnya juga Bobotoh versus Macan Kemayoran. Macan Kemayoran. Maung Bandung dan Macan Kemayoran. Nah, Persija juga sama. Punya keuangan yang sekarang agak lumayan oke nih, karena didukung oleh badan usaha milik daerah, BUMD. Jadi setidaknya secara finansial, Persija Jakarta itu paling tidak punya anggaran untuk mengarungi musim depan. Dan itu terlihat juga dari pergerakan mereka di bursa transfer, di mana Persija juga sudah merekrut pemain asing. Jumlahnya juga tidak kalah banyak. Wow, bahkan lebih banyak dari Persib Bandung. Ada Maxwell, yang terbaru itu Maxwell Sousa kalau nggak salah, itu baru pemain asing ke-10 Persija Jakarta. Nah, dan kalau kita tahu bahwa musim lalu juga Persija sebenarnya nggak buruk-buruk amat di awal musim. Cuman di pertengahan mereka sempat mengalami turbulensi dan akhirnya berganti pelatih Carlos Pena, lalu digantikan dengan pelatih Karteker, dan akhirnya finish di posisi ke-7. Jadi sebenarnya secara mental dan juga secara ambisi untuk menjadi juara, Persija cukup besar. Dan amunisi juga mereka Amunisinya juga punya. Selain 10 pemain asing, mereka punya pemain baru yakni Jordi Amat di sana. Pemain ini bukan nama yang asing. Betul, dia pemain naturalisasi yang main di Timnas Indonesia. Membela Timnas ya. Jadi di sini juga ada Rizky Ridho. Jadi paling tidak mereka memiliki 2 pemain Timnas berlabel Timnas yang ada di Persija Jakarta. Yang sangat-sangat bisa Jordi diandalkan. Amat dan betul sekali, dan Rizky Ridho. Next, yang di tengah, runner up musim lalu Dewa United. Kalau ini kita katakan sebagai kuda pacu, maka ini adalah boleh dikatakan kuda hitam. Karena musim lalu Dewa United ada di posisi runner up. Mereka berada di posisi runner up, didukung dengan finansial yang kuat, dan didukung oleh skuad yang mewah. Kita tahu bahwa Dewa United memiliki pemain timnas yang cukup banyak di sana. Ada Egy Maulana Fikri, ada Septian Bagaskara, di sana juga ada Ricky Kambuaya, lalu ada Stefano Lillipali, dan terakhir ada nama Rafael Struijk yang ada di Dewa United. Pindah dari Brisbane Roar ya. Betul sekali. Jadi berlabuh dia ke Dewa United. Untuk bisa bersaing menjadi juara, Dewa United saya pikir musim depan cukup menjanjikan. Ini sangat-sangat kaya pemain ya. Betul sekali. Materinya, kedalaman pemainnya sangat-sangat. Betul. Dan satu lagi sebenarnya ada kuda hitam boleh dikatakan, Malut United ya. Seperti saya katakan tadi bahwa Malut United juga merekrut 12 pemain asing. 12 pemain baru maksudnya. Namun yang menjadi masalah adalah Malut United ini setelah musim lalu finish di posisi ketiga, mereka musim lalu juga mengalami masalah yang cukup pelik di internal klub. Jadi apakah ini akan berpengaruh dengan performa Malut United musim ini? Ya bisa saja, tapi untuk sebagai kandidat kuda hitam, Malut United sebenarnya masih pantas diperhitungkan untuk musim depan. Tampaknya pertandingan musim ini akan menjadi pertandingan yang sengit dan menarik ya. Kalau misalnya tadi kita mendengar ulasan Bro Marco, apalagi ada banyak sekali pemain-pemain. Ini dia 3 striker yang performanya bisa dibilang cukup gemilang ya musim kemarin. Ya, itu tadi dia setelah kita melihat tim-tim yang mungkin akan menjadi kuda pacu dan juga kuda hitam di musim depan. Nah, ada menariknya lagi di musim depan ini adalah performa atau penampilan dari pemain-pemain yang akan main di Super League 2025-2026. Kalau di Liga Italia orang menantikan penampilan Luka Modric, lalu ada Kevin De Bruyne di sana. Nah, kalau di Indonesia kita akan menantikan mungkin tiga ini ya. Kalau menurut saya Kita mulai dari yang sebelah sini dulu. Dari tengah dulu apa dari kiri dulu? Dari ini dulu dong. Rafael tadi kan sudah disinggung. Sudah pasti. Para pecinta sepak bola di Indonesia tentu sudah menantikan penampilan dari Rafael Struijk. Karena apa? Rafael Struijk kita tahu adalah pemain timnas Indonesia yang sebelumnya bermain di Brisbane, akhirnya memilih untuk bermain di Liga 1 atau di Super League, dan sampai saat ini sudah menjalani beberapa pertandingan bersama Dewa United tapi belum mencetak gol, dan ini tentu akan menjadi
boleh dikatakan adalah pertaruhan dari Rafael Struijk. Nama baik dia ya. Nama baik dia. Dia tentu memilih bermain di Liga Indonesia atau di Liga Super League karena mendapatkan menit bermain. Karena memang di Brisbane Roar kemarin dia sangat jarang mendapatkan menit bermain. Dan ini tentu menjadi ujian bagi Rafael Struijk. Tapi kenapa mesti Dewa United, tidak di klub yang lain? Apakah tidak ada pinangan? Mungkin hanya Dewa United yang Dewa bersedia? United yang sanggup bayar, sepertinya. Dia ada beberapa pertimbangan ya. Mungkin yang pasti pertimbangan utamanya adalah sanggup bayar. Siapa yang sanggup bayar kontraknya untuk pemain asing? Dewa United sanggup. Atau pertimbangan lainnya mungkin dia bisa melihat mungkin atmosfer di klub, mungkin keseriusan klub dan rencana klub jangka panjang dan segala macam. Tapi yang pasti yang utama adalah siapa yang bisa membayar. Berani bayar. Oke. Ini kan kita nantikan permainan Rafael Struijk untuk musim depan. Lalu striker baru dulu dong, punya Persib, William Marcilio. William Marcilio. Ini sebenarnya bukan striker, dia adalah attacking midfielder. Tapi dia baru gol nggak lama kan bermain bersama. Jadi dia melawan tim Australia kemarin, Western Sydney Wanderers kalau nggak salah. Nah, sebenarnya dia bukan pemain baru di Liga atau di Super League. Karena sebelumnya dia bermain untuk Arema FC. Jadi dia dulu bermain untuk Arema. Dan dia memang bermain di attacking midfielder. Dia paling kalau nggak salah bermain 24 kali sebagai gelandang, 1 kali sebagai penyerang, 7 assist. Dan ini satu pemain yang bisa diandalkan Persib ya untuk musim ini. Siapa yang bisa memenangkan pertarungan di lini tengah, dia akan memenangkan pertandingan katanya. Nah, Persib mendapat pasokan William Marcilio ini merupakan sebuah yang baik ya untuk lini depan. Dia akan menjadi salah satu meningkatkan daya dobrak dari Maung Bandung untuk musim depan. Karena kita lihat di uji coba kemarin dia mencetak 1 gol ke gawang Australia ya, yang artinya itu membuat Persib bisa menang melawan Sydney Wanderers. Dan ini tentu menjadi senjata baru yang pantas ditunggu nanti untuk Persib Bandung. Apakah dia memang cocok menjadi pengisi lini tengah dari Persib? Ini bintang yang bersinar. Bagaimana dengan yang di tengah? Yang ini calon bintang. Nah, ini dia. Ini pemain favorit saya nih. Kenapa? Apa yang istimewanya seorang Axel Runtukahu? Axel Runtukahu sebenarnya musim lalu bermain untuk Barito Putra ya. Dia sebenarnya tidak terlalu banyak cetak 10, tidak menonjol 10 gol. Tapi ketika kemarin dia bermain untuk Liga Indonesia, pramusim kemarin lawan di Piala Presiden. Kemarin 2025 dia bermain untuk Liga Indonesia All Star, dia mencetak 1 gol yang cukup baik kemarin. Walaupun akhirnya kalah dengan skor 6-3 melawan Oxford United. Axel saat itu mencetak gol lewat tandukan, itu cukup berkelas. Dan saya pikir kalau kita lihat sebenarnya golnya kita tahu bahwa ini striker bagus gitu. Nah, itu dibuktikan kembali ketika Persija tampil uji coba kemarin, Mon. Dia juga mencetak 2 gol dalam 1 uji coba melawan Arema FC. Dan ini memperlihatkan bahwa Axel Runtukahu ini layak kita nanti penampilannya untuk Super League musim 2025-2026. Karena apa? Karena peluangnya untuk masuk timnas akan terbuka lebar kalau dia bisa bermain dengan baik di musim ini. Karena dia sudah menunjukkan kualitasnya ya sebagai pemain penyerang ya. Iya, ini adalah striker yang sangat dibutuhkan timnas, mirip-mirip oleh Romeni, bermain di posisi 9. Depan, ya. Jadi dia tumpuan timnya ya. Tumpuan tim, dan kita harapkan bisa bersinar dan kalau bisa menggantikan oleh Romeni, kenapa enggak gitu? Apalagi karena oleh saat ini lagi cedera. Nggak bisa main. Betul. Baik. Melihat bagaimana laga pramusim, kemudian juga bursa transfer pemain, pembelian pemain, kira-kira siapa yang akan mengisi posisi 1, posisi 2, 3, dan 4. Mungkin dimulai dari yang paling bawah dulu nih. Kalau saya melihat tadi kita bahas bahwa saya masih yakin Persib Bandung. Sebentar. Kenapa? Berubah pikiran Anda? Saya masih yakin Persib bisa meraih juara musim ini. Iya dong, tadi dengan dukungan dana operasional, kemudian fansnya juga, dan lain-lain yang tadi disebutkan sepertinya sangat tidak mungkin ya kalau ada yang bisa. Kecuali ya kita tidak pernah tahu ya, ada keajaiban. Kalau begitu siapa yang kedua? Kalau misalnya tadi ragu-ragu? Ini saya ragu sebenarnya tadi, saya pengen Persija di urutan pertama. Langsung? Iya, tapi kalau melihat persiapannya saya pikir Persib memang layak untuk di urutan pertama. Persija di urutan kedua, mungkin di posisi ketiga ada Dewa United. Bisa saya tebak, Maluku United? Yes. Oke. Mungkin Maluku atau mungkin di sini ada bisa Persebaya sebenarnya.
kita tidak membahas Persebaya pada bisa saja dia menjadi kuda hitam. Tapi Persebaya juga layak diperhitungkan karena mereka juga cukup serius mempersiapkan diri untuk Super League musim 2020. Oke, mudah-mudahan perubahan nama baru ini juga bisa membawa semangat dan harapan baru juga ya untuk pemain dan juga seluruh para stakeholder yang terlibat. Terima kasih. Kita ngobrol lagi di hari Kamis. Kamis. Baik, pemirsa jangan beranjak dulu, NTV Sports masih akan kembali.